Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan menjelajahi kisah hidup Sunan Bonang, salah satu wali songo yang melegenda di tanah Jawa. Seorang ulama, seniman, dan ahli tasawuf yang menyebarkan Islam lewat budaya. Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Lahir sekitar tahun 1465 Masehi di Lasem atau Surabaya. Putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban. Ia dididik sejak kecil di pesantren Ampel, lalu melanjutkan belajar kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, sekaligus menimba ilmu tentang fikih, usuluddin, tasawuf sastra, silat, dan seni. Dakwah Sunan Bonang dimulai di Kediri, tempat dominasi ajaran Tantrayana. Ia mendirikan langgar di tepi Sungai Berantas, Desa Singkal, dan menentang pemimpin lokal yang menolak Islam seperti Ki Buto Locaya dan Nyai Plencing. Berdasarkan babat Tanah Jawi, Sunan Bonang dikisahkan mampu mengubah aliran Sungai Berantas, membuat daerah yang keras menolak menjadi susah air atau banjir, untuk menunjukkan tanda ilahi. Ia juga pernah mengalahkan perampok bernama Raden Said, yang kemudian menjadi muridnya dan terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Salah satu keunggulan Sunan Bonang adalah dakwah melalui seni budaya. Ia mengubah gamelan dengan menonjolkan bonang, sehingga disebutlah dirinya Sunan Bonang. Setiap alunan musiknya mengandung ajaran Islam. Ia juga menciptakan tembang terkenal seperti Tombo Ati dan Kidung Bonang dalam bahasa Jawa yang mudah diingat. Selain itu, Sunan Bonang juga mahir sebagai dalang wayang, menyisipkan tafsir Islam dalam lakon pewayangan, menambah elemen seperti kuda, garuda, dan kereta perang sebagai bagian penceritaan rakyat. Secara budaya dan spiritual, Sunan Bonang meninggalkan karya besar Suluk Wujil dan kemungkinan Tanbihul Ghafilin, kitab dalam ajaran tasawuf. Ia juga mengembangkan teknik zikir fisik yang terinspirasi huruf hijaiyah, termasuk praktek sujud, sholat, dan zikir. Sebagian diwariskan oleh perguruan tradisional di Indonesia. Sunan Bonang menjadi imam di Masjid Demak atas perintah Sultan Raden Patah sekitar tahun 1490 hingga 1506. Setelah itu, beliau pindah ke Lasem dan menetap di Desa Bonang sebelum akhirnya kembali ke Tuban. Sunan Bonang tidak menikah, meninggal sekitar tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Kutorjo, Tuban. Demikian perjalanan hidup Sunan Bonang dari keajaiban sungai, dakwah lewat gamelan dan wayang, hingga karya tasawuf yang mendalam. Dari beliau, kita bisa belajar bahwa penyebaran Islam bisa efektif melalui pendekatan budaya dan kesenian. Jika kalian ingin tahu lebih dalam tentang Suluk Wujil atau kisah Sunan Kalijaga, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.